Halo, assalamualaikum sahabat Amica, balik lagi di channel YouTubeku. Alhamdulillah aku masih bisa bikin video kali ini. Dan kali ini tuh aku mau kasih tahu kalian apa sih ceritaku ketika aku membangun channel dari nol sampai saat ini ya. Yaitu dimana sesuai dengan janjiku sebelumnya, aku akan berbagi tips ke kalian gimana cara aku upload video, gimana aku atur waktu bikin video, bagaimana aku membagi pikiran tenagaku untuk edit video, habis itu beres-beres rumah ya, dengan berbagi waktu dengan mengurus anak, suami dan juga ibu ya, dan juga keluargaku, sehingga aku bisa upload video. Dan gimana nih tipsnya, aku kemarin aku pernah bilang gimana caranya untuk mengupload satu video satu hari, karena itu ada triknya aku ya dan suami. Gimana caranya? Kalian pokoknya nonton video ini sampai habis, jangan di skip dan pantengin pokoknya. Dan juga aku akan memberikan tips-tips kecil receh, tapi menurutku itu lumayan penting ya. Dan pastinya suka duka nge-YouTube teman-teman. Nah, jadi untuk kalian yang baru bergabung di videoku, jangan lupa nonton videoku sebelumnya, kenapa aku bikin channel dan kenapa kalian wajib menonton. Nah, jadi kalian tinggal lihat aja video sebelumnya ya teman-teman, karena kali ini aku udah ngebahasin yang lain. Yang pertama itu adalah suka dan duka ketika aku nge-YouTube ya. Sukanya itu udah pasti, aku bisa menyalurkan apa yang aku ingin buat, apa yang ingin aku salurkan lewat video-videoku, dan video-video inilah yang aku upload di channel YouTubeku ini teman-teman. Yang pastinya aku ingin video-videoku itu bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman lainnya. Untuk dukanya itu banyak banget juga teman-teman ya. Yang pertama itu bisa berupa komentar negatif yang lumayan bikin ada up and down-nya. Habis itu dukungan dari teman-teman dan juga mungkin dulu saudara, bahkan itu bisa dibilang kurang support. Bahkan aku nggak bisa menilai karena mereka ya namanya kita nge-share ya, yang mungkin sharean kita itu dianggap angin lalu dan tidak digubris sama sekali gitu teman-teman. Nah, itu memang dimulainya dari nol banget, dari ya subscribersnya masih 20, 30, bahkan sampai saat ini pun aku masih merasakan hal yang sama. Ada orang-orang terdekat yang mungkin kurang support dan kita bisa ngerasain itu, atau teman-teman, pokoknya orang-orang terdekat kita, tapi itu bisa kita tepis karena yang akan mengembangkan diri kita adalah kita sendiri. Jadi itu tidak jadi beban banget bagi aku teman-teman saat ini ya. Belum lagi dukanya ketika aku record untuk DIY tutorial. Jadi tuh pernah banget yang udah capek-capek rekam tapi ternyata handphonenya mati atau baterainya lowbat ya, kepotong, terus kalau misalnya mau diupload nggak lengkap gitu, itu sedih banget. Belum lagi ngeditnya ketika filenya tuh hilang gitu. Nah, terus ketika kita masukin background ternyata backgroundnya salah, kita share kepada teman-teman saudara kita, banyak yang komplain bahkan tidak terima gitu ya, padahal kita minta izin. Tapi ya mau bagaimana lagi, itu tetap harus dilewatin karena kalian kalau nggak nge-share siapa yang mau nonton ya teman-teman. Karena aku pun merasa begitu. Aku bukanlah orang terkenal, aku bukanlah selebgram, influencer, aku juga bukan artis. Jadi kalau seandainya aku nggak share video-videoku, siapa lagi yang mau nonton? Nah, jadi biasanya aku kalau udah upload itu aku akan share ke media sosialku, baik itu di Facebook, baik itu di WhatsApp ya, maupun di Instagram atau di Twitter dan juga di Pinterest. Kalau ada, kalian boleh share. Nah, belum lagi ketika kita share di media sosial seperti di Facebook kan itu ada grup-grup ya, padahal kita tuh udah nge-share-nya di grup yang sesuai gitu. Misalnya di grup masak ya, kita share video masak. Di grup DIY kita share videonya DIY, tapi kadang itu masih ada yang ditolak teman-teman. Jadi banyak banget yang bikin up and down sebenarnya, tapi asalkan kalian tetap konsisten, kalian akan bisa terus naik channelnya, berkembang channelnya. Yang penting mentalnya jangan dibaper-baperin. Baper boleh, tapi kan kita nggak lihat orangnya ya. Jadi semangat terus. Nah, tips yang ingin aku berikan itu adalah berusaha dan berdoa, itu yang pertama. Nah, yang kedua, konsistenlah kalian mengupload video, walaupun
penonton di setiap video kalian itu beda-beda, ada yang mungkin puluhan, ratusan, ribuan, ratus ribuan gitu. Karena pun sampai sekarang itu masih seperti itu teman-teman, tidak semua videoku boom, tapi aku tetap konsisten upload walaupun tidak ada yang nonton ya, karena YouTube itu baik sama orang yang konsisten teman-teman. Konsisten di sini maksudku adalah jika misalnya kalian mengupload video dalam 1 kali seminggu, maka lanjut aja 1 kali seminggu terus teman-teman. Jangan ketika minggu ini tuh lagi rajin gitu, kalian upload 1 hari 1 video, 1 hari 1 video, terus kalian off lama sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke upload lagi. Nah terus nanti kalian upload lagi. Nah justru kayak gitu tuh bikin YouTube nggak bisa kenal sama channel kalian gitu. Jadi kayak nggak konsisten gitu loh. Tapi kalau seandainya kalian memang udah punya banyak stok foto gitu, stok video, nah kalian bisa schedule aja. Misalnya minggu ini 1, minggu besok 1, minggunya lagi 1. Jadi dalam 1 bulan itu kalian tetap konsisten nguploadnya. Yang penting tuh konsistennya kalian loh teman-teman. Jadi kalian kalau udah konsisten maka YouTube akan kenal dan akan merekomendasikan video-video kalian nantinya. Lalu uploadlah video yang banyak mengandung manfaat gitu ya, video yang bermanfaat serta mungkin bisa menginspirasi serta bisa digunakan orang lain untuk suatu hal yang baik gitu. Jadi banyak banget nih channel-channel yang bisa kalian ikuti, ataupun bagi kalian yang mau bikin channel nih ya, menurut aku banyak konten yang bisa kalian buat. Misal masak tuh, setiap hari orang masak, bahkan dari sekarang sampai besok lagi orang tuh butuh loh teman-teman buat resep masakan. Nah jadi kalian yang bisa masak boleh tuh kalian bikin channel masak. Habis itu buat kalian yang suka olahraga, kalian bisa bikin channel tentang olahraga, misalnya tentang olahraga apa yang kalian suka gitu kan. Nah terus gimana triknya, tipsnya, nah kalian bisa berbagi lewat channel YouTube kalian. Terus jangan mudah baper teman-teman, karena memang banyak banget hal yang bikin kita baper di YouTube ya. Tapi kalau seandainya kita berhenti, maka tuh perjalanan kita yang dari awal sampai sekarang tuh sia-sia banget ya kan. Jika kalian berhenti, maka kalau kalian berani mulai, kalian harus berani selesaikan. Walaupun nggak semuanya itu berjalan dengan sesuainya kita, dengan maunya kita. Lalu berikutnya itu kalian harus semangat belajar. Nah ini yang menurut aku penting banget, karena belajar itu sekarang mudah banget teman-teman. Tidak harus punya guru privat ya, kalian undang guru, kalian bayar guru, nggak perlu. Karena sekarang itu banyak banget YouTubers ataupun sumber belajar. Kalian bisa belajar dari media sosial kalian, dan kalian tinggal pilihin mana yang menurut kalian cocok dan sesuai dengan diri kalian, lalu kalian praktekin ya. Khususnya tuh untuk YouTube banyak banget udah videonya teman-teman. Jadi kalian tinggal belajar dan ikutin serta praktek di rumah. Ingat ya, konsisten itu penting banget loh. Dan selanjutnya untuk tips dari aku untuk bisa 1 video 1 hari itu adalah, jadi sebelumnya tuh kan aku punya kontennya tuh tentang DIY tutorial ya di awal-awal. Jadi untuk tutorial DIY itu harus banyak persiapan teman-teman. Setidaknya alat dan bahan, habis itu waktu pengerjaannya juga lama gitu kan. Nah begitu juga yang untuk tanaman, karena aku juga nggak punya semua jenis tanaman. Jadi akhirnya aku kolaborasi, intinya aku tuh pergi main ke tempat nenekku yang juga penjual bunga, terus di situ sambil silaturahmi, sambil aku cari tahu tentang bunganya, aku juga cerita-cerita ngobrolin bunganya. Nah jadi aku jadi tahu, terus aku nanti dokumentasiin mana nih video-video yang mau aku up dan juga aku mau jelaskan. Kalau untuk vlog kalian bisa lah ya, setiap apapun kegiatan kalian itu bisa kalian rekam aja langsung. Biasanya sih kalau vlog itu live ya, nggak perlu kita pakai menjelaskan, tidak perlu mempersiapkan alat dan bahan dan lain-lain. Nah itu gampang banget bikin videonya. Nah jadi untuk aku yang harus mempersiapkan segala macamnya itu butuh waktu yang lumayan panjang. Kalau seandainya aku mengerjakan 1 hari dalam satu video dalam 1 hari itu sangat tidak mungkin teman-teman, karena aku harus bertempur waktu, tenaga dan pikiran dengan rumah, anak, suami dan juga lain-lain hal gitu. Termasuklah salah satunya itu bikin video. Jadi kalau untuk 1 hari 1 video aku kerjakan setiap hari itu tidak mungkin sekali. Nah jadi akhirnya kemarin aku cerita ke suami dan suami responnya lumayan positif. Terus aku bilang kayaknya nih nggak bisa nih aku bikin video setiap hari kayak gini, bakal nguras tenaga dan pikiran. Jadilah
aku minta izin ke beliau untuk menggantikan posisiku ketika beliau libur ya. Jadi suamiku tuh ada 2 hari libur ketika 1 pekan ya teman-teman. Jadi beliau tuh kerja dalam 5 hari dan liburnya 2 hari. Nah waktu libur itu kan di rumah aja. Kalau memang ada rencana planning mau keluar itu biasanya sore atau malam. Jadi aku minta sehari itu full aku kerjain kontenku. Artinya bukan memang full dari 24 jam, enggak teman-teman. Maksudnya dalam 1 hari aku bisa nyetokin 5 atau 7 video gitu. Jadi misalnya kayak DIY, aku ada bikin 3 DIY, terus untuk tanaman aku bikin 4 tanaman, atau nanti kalau saya pergi jalan-jalan aku rekam, ya udah itu berarti free ya gitu. Karena kan mudah, cuman kita rekam, habis itu kita kasih info di mana. Nah seperti itu. Nah jadi ketika beliau libur, aku misalnya selesaikan misalnya persoalan pagi ya, kayak masak, habis itu nanti cuci piring dan segala macam. Untuk persoalan anak, beliau yang handle, beliau yang ambil alih teman-teman. Jadi misalnya nanti jam makan siang mereka mau makan, berarti beliaulah yang bantuin aku untuk nyuapin anak-anak. Nanti ketika waktunya mandi, beliau yang bantuin aku untuk mandiin anak-anak gitu. Terus nanti ketika sholat dan juga belajar, nanti beliau yang bantuin aku untuk menghandle anak-anak gitu. Jadi aku bisa fokus untuk bikin video dan juga bikin stok foto atau video di rumah untuk Instagram ataupun untuk YouTube channelku. Dan alhamdulillah beliau tuh mau bantuin gitu ya teman-teman. Jadi aku emang bener-bener curhat banget kemarin, emang bener-bener bantuin dong, nggak bisa nih kayak gini gitu. Jadi solusinya kayaknya tuh harus kayak gini nih gitu. Aku harus upload video dan caranya tuh seperti ini, gimana menurut bapak gitu kan. Nanti beliau yang kasih saran. Nah jadi tidak terlepas teman-teman ya dari peran suami. Karena kalau seandainya suami udah oke, maka kita juga akan oke. Nah itu tipsnya yang menurutku receh banget ya, tapi benar-benar berpengaruh buat kita. Apalagi punya stok video untuk 1 minggu, kalian tinggal atur jadwal schedule-nya aja. Kalian udah bikin stok video banyak kayak gitu, terus kalian jadwal, kalian tinggal tenang untuk 1 minggu ke depan. Nah kalau memang ya kalian punya waktu senggang lagi, manfaatkan gitu. Nah aku juga misalnya aku udah bikin video, aku nggak langsung edit teman-teman. Aku stop dulu, nanti misalnya anak-anak tidur siang aku edit, terus nanti malam mereka udah tidur aku edit lagi gitu. Jadi tidak begitu upload langsung begitu shoot, begitu record langsung harus selesai, itu enggak. Jadi aku untuk editing dan segala macam itu memang aku sesuaikan juga kondisinya ketika anak-anak udah tidur, ketika anak-anak udah tidak rewel lagi, tidak butuh aku lagi gitu. Jadi kalau nggak waktunya tidur siang atau tidur malam. Nah jadi itu aja tuh tips dari aku yang mungkin belum semuanya aku kasih tahu dan aku rangkum. Tapi kalau kalian penasaran apa yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian komen ya, biar aku bisa bikinkan videonya lagi. Karena nggak semuanya aku ingat sekarang teman-teman. Terus karena ini aku nggak bikin konsep, aku dadakan banget ini, memanfaatkan waktu anak-anak lagi anteng. Jadi aku nggak ngonsepin banget, padahal biasanya tuh aku konsepin ya. Kalian juga nih kalau sana bikin video tuh kan harus konsepin kata-kata yang mau dibilang apa, kata-kata yang mau disebutkan apa, poin-poin pentingnya apa gitu. Nah jangan ditiru ya, tapi ini dadakan banget dan mumpung ada waktu, nah jadinya aku kejar-kejarin deh. Makasih ya teman-teman udah nonton videoku, terima kasih udah mantengin. Bagi teman-teman yang udah lama bergabung di channelku, makasih udah pantengin sampai sekarang, sampai saat ini, terima kasih. Terus untuk teman-teman yang baru bergabung, makasih juga udah klik video ini. Dan jangan lupa rekomendasikan videoku kepada teman-teman kalian, saudara ataupun tetangga kalian ya. Aku akan senang sekali loh kalau kalian membantu aku untuk mengembangkan channelku ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.